Perkenalkan, nama saya Alfiander Fediansa. Saya mahasiswa Teknik Elektro 2012. Saya berasal dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang serat optik. Oke, perkenalkan nama saya Aditya Angga Kusuma. Saya dari kelompok 6, mahasiswa Teknik Elektro 2012. Kami akan menjelaskan tentang serat optik. Perkenalkan, nama saya Dedi Zakir Ridwan. Saya mahasiswa Teknik Elektro 2012. Dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang serat optik. Perkenalkan, saya Isnenora Tenggama Yunahla, mahasiswa Teknik Elektro 2012 dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang serat optik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang serat optik. Pengertian serat optik. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter lebih kurang 120 mikrometer. Cahaya yang ada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara, yang menyebabkan hal itu terjadi karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit. Kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Perkembangan teknologi serat optik saat ini telah menghasilkan pelemahan atau attenuation kurang dari 20 desibel per kilometer dengan lebar jalur bandwidth yang besar, sehingga kemampuan dalam mentransmisikan data menjadi lebih banyak dan cepat dibandingkan dengan menggunakan kabel konvensional. Dengan demikian, serat optik sangat cocok digunakan terutama dalam aplikasi sistem telekomunikasi. Pada prinsipnya, serat optik memantulkan dan membiaskan sejumlah cahaya yang merambat di dalamnya. Efisiensi dari serat optik ditentukan oleh kemurnian dari bahan penyusun gelas atau kaca. Semakin murni bahan gelas, semakin sedikit cahaya yang diserap oleh serat optik. Sejarah perkembangan serat optik. Berikut adalah sejarah ringkas serat optik. Pada tahun 1980, Alexander Graham Bell menciptakan sebuah sistem komunikasi cahaya yang disebut fotofon dengan menggunakan cahaya matahari yang dipantulkan dari sebuah cermin suara atau termodulasi tipis untuk membawa percakapan. Pada menerima cahaya matahari, termodulasi mengenai sebuah fotoconducting sel selenium yang merubahnya menjadi arus listrik. Sebuah penerima telepon melengkapi sistem fotofon tidak pernah mencapai sukses komersial, walaupun sistem tersebut bekerja cukup baik. Penerobosan besar yang membawa pada teknologi komunikasi serat optik dengan kapasitas tinggi adalah penemuan laser pada tahun 1960. Namun pada tahun tersebut, kunci utama di dalam sistem serat praktis belum ditemukan, yaitu serat yang efisien. Baru pada tahun 1970, serat dengan loss yang rendah dikembangkan dan dikomunikasi serat optik menjadi praktis. Serat optik yang digunakan berbentuk silinder seperti kawat pada umumnya, terdiri dari inti serat atau core yang dibungkus oleh kulit atau cladding, dan keduanya dilindungi oleh jaket pelindung atau disebut juga buffer coating. Ini terjadi hanya 100 tahun setelah John Tyndall, seorang fisikawan Inggris, mendemonstrasikan kepada Royal Society bahwa cahaya dapat dipandu sepanjang kurva aliran air. Dipandunya cahaya oleh sebuah serat optik dan oleh aliran air adalah peristiwa dari fenomena yang sama, yaitu total internal reflection. Teknologi serat optik selalu berhadapan dengan masalah sebagaimana caranya agar lebih banyak informasi yang dapat dibawa, lebih cepat dan lebih jauh menyampaikannya dengan tingkat kesalahan yang sekecil-kecilnya. Informasi yang dibawa berupa sinyal digital gunakan besaran kapasitas transmisi diukur dalam 1 GB kilometer per second, yang artinya 1 miliar bit dapat disampaikan tiap detik melalui jarak 1 km. Berikut adalah beberapa tahap sejarah perkembangan teknologi serat optik. Pada generasi pertama, mulai tahun 1975,
Sistem masih sederhana dan masih dasar bagi sistem generasi berikutnya. Terdiri dari alat encoding, mengubah input sinyal suara menjadi sinyal listrik. Transmitter, mengubah sinyal listrik menjadi sinyal gelombang berupa LED dengan panjang gelombang 0,87 mikrometer. Serat silika sebagai penghantar sinyal gelombang. Repeater sebagai penguat gelombang yang melemah di perjalanan. Receiver, mengubah sinyal gelombang menjadi sinyal listrik berupa fotodetektor. Alat decoding, mengubah sinyal listrik menjadi output, misal suara. Repeater bekerja melalui beberapa tahap. Mula-mula ia mengubah sinyal gelombang yang sudah melemah menjadi sinyal listrik. Kemudian diperkuat dan diubah kembali menjadi sinyal gelombang. Generasi pertama ini pada tahun 1978 dapat mencapai kapasitas transmisi sebesar 10 GB/km per second. Pada generasi kedua, mulai 1981, untuk mengurangi efek dispersi, ukuran kertas serat diperkecil menjadi tipe mode tunggal. Indeks bias kulit dibuat sedekat-dekatnya dengan indeks bias teras. Dengan sendirinya, transmitter juga diganti dengan diode laser. Panjang gelombang yang dipancarkan 1,3 mikrometer. Dengan modifikasi ini, generasi kedua mampu mencapai kapasitas transmisi 100 GB/km per second, 10 kali lipat lebih besar daripada generasi pertama. Pada generasi ketiga, mulai tahun 1982, terjadi penyempurnaan, pembuatan serat silika, dan pembuatan chip diode laser berpanjang gelombang 1,55 mikrometer. Kemurnian bahan silika ditingkatkan sehingga transparansinya dapat dibuat dengan panjang gelombang sekitar 1,2 mikrometer sampai 1,6 mikrometer. Penyempurnaan ini meningkatkan kapasitas transmisi menjadi beberapa ratus GB/km per second. Generasi keempat, mulai tahun 1984, dimulainya riset dan berkembangnya sistem koheren. Modulasinya yang dipakai bukan modulasi intensitas, melainkan modulasi frekuensi, sehingga sinyal yang sudah lemah, intensitasnya masih dapat dideteksi. Maka jarak yang dapat ditempuh juga kapasitas transmisinya ikut membesar. Pada tahun 1984, kapasitasnya sudah dapat menyamai kapasitas sistem deteksi langsung. Sayang, generasi ini terhambat perkembangannya karena teknologi piranti sumber dan deteksi modulasi frekuensi masih jauh tertinggal. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa sistem koheren ini punya potensi untuk maju pesat pada masa-masa yang akan datang. Generasi kelima, tahun 1989. Pada generasi ini dikembangkan suatu penguat optik yang menggantikan fungsi repeater pada generasi-generasi sebelumnya. Sebuah penguat optik terdiri dari sebuah diode laser InGaAsP panjang gelombang 1,48 mikrometer dan sejumlah serat optik dengan doping erbium IR di terasnya. Pada saat serat ini disinari diode lasernya, atom-atom erbium di dalam akan tereksidasi dan membuat inversi populasi, sehingga bila ada sinyal lemah masuk menguat dan lewat di dalam serat, atom-atom ini akan serentak mengadakan deeksitasi yang disebut emisi terangsang atau disebut juga stimulated emission. Akibat sinyal yang sudah melemah akan diperkuat kembali oleh emisi ini dan diteruskan keluar penguat. Keunggulan penguat optik ini terhadap repeater adalah tidak terjadinya gangguan terhadap perjalanan sinyal gelombang. Sinyal gelombang tidak perlu diubah jadi listrik dulu dan seterusnya seperti yang terjadi pada repeater. Dengan adanya penguat optik ini, kapasitas transmisi melonjak hebat sekali. Pada awal perkembangannya hanya dicapai 400 GB/km per second. Tetapi setahun kemudian kapasitas transmisi sudah menembus harga 50.000 GB/km per second. Perusahaan Alcatel Submarcom sudah dikontrak untuk menerapkan teknologi generasi kelima ini di Teluk Aden, menghubungkan kota Aden di semenanjung Arab dengan kota Djibouti di daratan Afrika sepanjang 270 km.
lewat dasar laut. Sedianya proyek ini akan selesai Juni 1994 yang akan datang. Generasi ke-6. Pada tahun 1988, Lynn F. Molyneux mempelopori sistem komunikasi silikon. Silikon adalah pulsa gelombang yang terdiri dari banyak komponen panjang gelombang. Komponen-komponennya memiliki panjang gelombang yang berbeda, hanya sedikit, dan juga bervariasi dalam intensitasnya. Panjang silikon hanya 10⁻12 detik dan dapat dibagi menjadi beberapa komponen yang saling berdekatan, sehingga sinyal-sinyal yang berupa solution merupakan informasi yang terdiri dari beberapa saluran sekaligus. Wavelength division multiplexing. Eksperimen menunjukkan bahwa solution minimal dapat mengubah 5 saluran yang masing-masing membawa informasi dengan laju 5 GB per second. Cacah saluran dapat dibuat menjadi 2 kali lipat lebih banyak jika digunakan multiplexing polarisasi. Karena setiap saluran memiliki 2 polarisasi yang berbeda, kapasitas transmisi yang telah diuji mencapai 35.000 GB/km per second. Cara kerja sistem silikon ini adalah efek Core, yaitu sinar-sinar yang panjang gelombangnya sama akan merambat dengan laju yang berbeda di dalam suatu bahan jika intensitasnya melebihi suatu harga batas. Efek ini kemudian digunakan untuk menetralisir efek dispersi, sehingga silikon tidak akan melebar pada waktu sampai di receiver. Hal ini sangat menguntungkan karena tingkat kesalahan yang ditimbulkan amat lebih kecil, bahkan dapat diabaikan. Tampak bahwa penggabungan ciri beberapa generasi teknologi serat optik akan mampu menghasilkan suatu sistem komunikasi yang mendekati ideal, yaitu yang memiliki kapasitas transmisi yang sebesar-besarnya dengan tingkat kesalahan yang sekecil-kecilnya. Yang jelas, dunia komunikasi abad 21 mendatang tidak dapat dihindari lagi akan dirajai oleh teknologi serat optik. Struktur serat optik pada umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu core, cladding, coating. Yang pertama, bagian yang paling utama dinamakan bagian inti atau disebut juga core, di mana gelombang cahaya yang dikirimkan akan merambat dan mempunyai indeks bias lebih besar dari lapisan kedua. Terbuat dari kaca gelas yang berdiameter antara 2 sampai 125 mikrometer. Dalam hal ini tergantung dari jenis serat optiknya. Bagian yang kedua dinamakan lapisan selimut, cladding, di mana bagian ini mengelilingi bagian inti dan mempunyai indeks bias lebih kecil dibandingkan dengan bagian inti. Terbuat dari kaca yang berdiameter antara 5 sampai 250 mikrometer. Juga tergantung dari jenis serat optiknya. Bagian yang ketiga dinamakan lapisan jaket coating, di mana bagian ini merupakan pelindung lapisan inti dan selimut yang terbuat dari bahan plastik yang elastis. Baiklah, saya Aditya Angga Kusuma akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Jenis-jenis kabel serat optik. Menurut jenisnya, kabel serat optik dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, single mode fiber. Pada single mode fiber, terlihat pada gambar bahwa indeks bias akan berubah dengan segera pada batas antara core dan cladding. Bahannya terbuat dari silika glass yang baik untuk cladding maupun core-nya. Diameter core jauh lebih kecil 10 mikrometer dibandingkan dengan diameter cladding. Konstruksi demikian dibuat untuk mengurangi rugi transmisi akibat adanya fading. Single mode fiber sangat baik digunakan untuk menyalurkan informasi jarak jauh karena di samping rugi transmisi yang kecil juga mempunyai band frekuensi yang lebar. Misalnya untuk ukuran 10/125 mikrometer. Pada panjang gelombang cahaya 1300 nanometer, redaman maksimum 0,4 sampai 0,5 desibel per kilometer. Dan lebar band frekuensi minimum untuk 1 km sebesar 10 GHz.
perambatan cahaya dalam single mode fiber adalah sebagai berikut, seperti terlihat pada gambar. Single mode fiber dapat juga dibuat dengan indeks bias yang berubah secara perlahan. Baiklah, selanjutnya yaitu multi mode step index fiber. Serat optik ini pada dasarnya mempunyai diameter core yang besar, yaitu 50-400 mikrometer, dibandingkan dengan diameter cleaningnya 125-500 mikrometer. Sama halnya dengan single mode fiber. Pada serat optik ini terjadi perubahan indeks bias dengan segera pada batas antara core dan cleaning. Diameter core yang besar 50-400 mikrometer digunakan untuk menekan efisiensi coupling pada sumber cahaya yang tidak terkoheren seperti LED. Karakteristik penampilan serat optik ini sangat bergantung pada macam material atau bahan yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian, penambahan presentasi bahan silika pada serat optik akan meningkatkan penampilan atau performance. Tetapi, jenis serat optik ini tidak populer karena meskipun kadar silikanya ditingkatkan, rugi dispersi sewaktu transmit tetap besar. Sehingga hanya baik digunakan untuk menyalurkan data atau informasi dengan kecepatan rendah dan jarak relatif dekat. Perlambatan gelombang pada multimode step index fiber dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, multimode Grace Index. Multimode Grace Index dibuat dengan menggunakan bahan multikomponen glass atau dapat juga dengan silika glass yang baik untuk core maupun cleaningnya. Pada serat optik tipe ini, indeks bias berubah secara perlahan-lahan. Indeks bias inti berubah mengecil perlahan mulai dari pusat core sampai batas antara core dengan cleaning. Makin mengecil indeks bias ini menyebabkan kecepatan rambat cahaya akan semakin tinggi dan akan berakibat dispersi waktu antara berbagai mode cahaya yang merambat akan berkurang. Dan pada akhirnya, semua mode cahaya akan tiba pada waktu yang bersamaan di penerima, yaitu di ujung serat optik. Diameter core jenis serat optik ini lebih kecil dibandingkan dengan diameter core jenis serat optik multimode step index, yaitu 30-60 mikrometer untuk core dan 100-150 mikrometer untuk cleaningnya. Biaya pembuatan jenis serat optik ini sangat tinggi bila dibandingkan dengan jenis single mode. Rugi transmisi minimum adalah sebesar 0,7 desibel per kilometer pada panjang gelombang 1,18 mikrometer dan lebar band frekuensi 150 MHz sampai dengan 2 GHz. Oleh karenanya, jenis serat optik ini sangat ideal untuk menyalurkan informasi pada jarak menengah dengan menggunakan sumber cahaya LED maupun laser. Di samping juga penyambungan yang relatif mudah, perambatan gelombang cahaya pada jenis serat optik ini dapat kita lihat pada gambar pada slide tersebut. Selanjutnya yaitu contoh kabel serat optik yang sering digunakan. Saat ini, ada 4 macam tipe yang sering digunakan berdasarkan ICUT, yaitu singkatan dari International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector, yang dahulu dikenal dengan CCITT. Yang pertama, G652 Standard Single Mode Fiber. Yang kedua, G653 atau Dispersion Shift Single Mode Fiber. Yang ketiga, G653 Characteristic of Cut of Shift Mode Fiber Cable. Dan yang keempat, G655 Dispersion Shift Non-Zero Dispersion Fiber.
Tipe fiber G652 adalah tipe fiber yang sering digunakan saat ini. Dan semua tipe dari tipe fiber yang ada sekarang ini menyesuaikan dengan tipe G652. Saat ini, tipe dari jenis fiber single mode ini dapat digunakan pada STM1 dengan kecepatan 155 megabit per sekon untuk mencakup daerah lebih dari 1280 km tanpa menggunakan repeater atau penguat. Dan pada STM4 dengan kecepatan 622 megabit per sekon digunakan untuk jarak lebih dari 160 km dengan memakai amplifier fiber optik. Menurut ICU-T, jarak yang dapat dicakup untuk STM16 adalah sebesar 160 km. Tetapi, jarak tersebut hanya dapat dicapai dengan menggunakan post amplifier, yaitu penguat optik, dan pre-amplifier, sedangkan untuk STM64, jarak yang dapat dicakup adalah sebesar 40-80 km. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang karakteristik serat optik. Yang pertama, numerical aperture atau NA. Numerical aperture merupakan parameter yang mempresentasikan sudut penerima maksimum di mana berkas cahaya masih bisa diterima dan merambat di dalam inti serat. Seperti pada gambar, sudut penerimaan ini dapat beraneka macam, tergantung kepada karakteristik indeks bias, inti, dan selubung serat optik. Jika sudut datang berkas cahaya lebih besar dari NA atau sudut kritis, maka berkas tidak akan dipantulkan kembali ke dalam serat, melainkan akan menembus cladding dan akan keluar dari serat. Semakin besar NA, maka semakin besar jumlah cahaya yang diterima oleh serat. Akan tetapi, sebanding dengan kenaikan NA menyebabkan lebar pita berkurang, dan rugi penyebaran dan penyerapan akan bertambah. Oleh karena itu, nilai NA besar hanya baik untuk aplikasi jarak pendek dengan kecepatan rendah. Besarnya numeric aperture atau NA dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini. Selanjutnya yaitu redaman. Redaman atau atenuasi serat optik merupakan karakteristik penting yang harus diperhatikan mengingat kaitannya dalam menentukan jarak pengulangan atau repeater, jenis pemancar, dan penerima optik yang harus digunakan. Besarnya atenuasi atau rugi daya dinyatakan oleh persamaan berikut ini. Rugi daya sama dengan 10 per panjang serat optik dengan satuan kilometer, log daya yang masuk ke dalam serat per daya yang keluar dari serat dengan satuan desibel per kilometer. Redaman seperti biasanya disebabkan oleh karena penyerapan atau absorpsi energi sinyal oleh badan, efek scattering atau penghamburan, dan pengaruh radiasi atau pembengkokan. Semakin besar atenuasi, berarti semakin sedikit cahaya yang dapat mencapai detektor. Dan dengan demikian, semakin pendek kemungkinan jarak antar span antara pengulangan. Selanjutnya yaitu dispersi. Dispersi adalah pelebaran pulsa yang terjadi ketika sinyal merambat melalui sepanjang serat optik. Dispersi akan membatasi lebar pita atau bandwidth dari serat. Dispersi yang terjadi pada serat secara garis besar ada dua, yaitu dispersi intermodal. Dan dispersi intermodal dikenal dengan nama lain seperti dispersi kromatik, disebabkan oleh dispersi material dan dispersi waveguide. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6, yaitu tentang bagaimana serat optik itu dibuat. Proses pembuatan serat optik
berhubungan erat dengan pemilihan bahan serat. Ada beberapa sifat yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan ini, yaitu yang pertama, bahan serat harus transparan pada ujung gelombang tertentu. Hal ini dilakukan untuk dapat merambatkan cahaya dengan efisien. Yang kedua, perbedaan indeks bias inti dan indeks bias kulit harus kecil dan kedua bahan harus mudah bersatu. Hal ini bukan berarti bahan core harus sama dengan bahan cladding. Jadi, core bisa terbuat dari senar transparan dan cladding dari udara. Yang ketiga, fleksibel dan dapat ditarik panjang dan tipis. Proses pembuatan serat optik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, membentuk serat silinder kaca atau sebagai bahan dasar. Yang kedua adalah membentuk serat optik, dan yang ketiga adalah testing. Untuk proses pertama, membentuk silinder kaca, kaca yang dimaksud di sini bukan kaca jendela pada umumnya. Kaca yang digunakan dibuat oleh suatu proses yang disebut modified chemical vapor deposition, sehingga dihasilkan kaca dengan tingkat kemurnian tinggi. Selanjutnya adalah penambahan beberapa unsur kimia, yaitu silikon dan germanium. Silikon dan germanium bereaksi dengan oksigen, membentuk silikon dioksida dan germanium dioksida. Silikon dioksida dan germanium dioksida akan terkumpul pada bagian dalam tabung dan sumbu bersama untuk membentuk sebuah kaca. Untuk tahap kedua adalah membentuk serat optik dari bahan dasar. Setelah bahan dasar terbentuk, selanjutnya bahan dasar akan dimuat ke fiber drawing. Tahap ini adalah tahap akhir dalam pembentukan serat optik. Bahan dasar tadi dimasukkan ke dalam tungku grafit dengan suhu 3000 sampai 4000 derajat Celcius. Dan ujung akan meleleh sampai gumpal cair jatuh oleh gravitasi, seperti tetes air mendingin dan membentuk sebuah benang. Kemudian benang diuntai melalui serangkaian lapisan gelas atau buffer coating dan sinar ultraviolet ke oven dengan dikendalikan traktor yang dikendalikan sepul. Tahap ketiga adalah pengujian serat optik. Serat optik yang selesai diuji dalam berbagai faktor berikut. Yang pertama adalah kekuatan tarik. Di sini kekuatan kabel serat optik akan diuji terhadap beberapa tarikan dengan kekuatan tertentu. Yang kedua adalah indeks bias profil. Tahap ini memastikan bahwa tidak ada kebocoran dalam serat optik sehingga cahaya sampai pada tujuan. Yang ketiga adalah informasi kapasitas atau bandwidth. Hal ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak data yang bisa ditransfer sekali waktu. Yang keempat adalah dispersi kromatik. Dispersi ini terjadi karena adanya dispersi material dan dispersi waveguide. Kelima adalah suhu atau kelembapan. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk meneruskan cahaya melalui bawah air. Selanjutnya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas dan kemurnian dari serat optik, antara lain komposisi kimia, gas monitoring, dan rotasi. Berikut adalah beberapa kabel optik yang sering digunakan. Yang pertama adalah distribution cable. Selanjutnya indoor-outdoor type buffer. Selanjutnya indoor-outdoor breakout cable. Dan selanjutnya aerial cable atau self-supporting, hybrid composite cable, armored cable, dan low smoke zero halogen. Berikut adalah contoh video bagaimana proses pembuatan serat optik.
Serat optik terdiri dari dua bagian, yaitu bagian core dan bagian cladding. Selanjutnya, bagian core dimasukkan ke dalam silika untuk menghindari terjadinya korosi. Proses selanjutnya, kedua bagian dari serat optik digabungkan menjadi satu dengan cara membakar kedua bagian pada suhu 2000 derajat Celcius. Setelah itu, kedua tabung tersebut dipindahkan ke tempat lain. Penambahan zat kimia seperti silika dan germanium akan menghasilkan sebuah gas silika dioksida serta germanium dioksida. Ini adalah proses pertama dari pembentukan serat optik, yaitu membentuk gelas silinder. Kemudian gelas silinder dipotong menjadi dua bagian untuk mendapatkan core dari serat optik. Proses selanjutnya adalah menggambar bentuk dari serat optik. Tabung yang selesai tadi dimasukkan ke dalam tungku yang bersuhu 2000 derajat Celcius. Sedikit demi sedikit tabung tadi meleleh dan dibiarkan jatuh mengikuti gravitasi. Kemudian ini adalah proses terakhir dari pembentukan serat optik, yaitu pengontaian. Ini adalah tahap ketiga, yaitu testing. Yang seperti dijelaskan di PowerPoint tadi, ini adalah penentuan indeks bias dari serat optik. Sekian, terima kasih. Karakteristik transmisi dapat berubah bila terjadi tekanan dari luar yang berlebihan. Keunggulan transmisi serat optik. Sistem transmisi serat optik dibandingkan dengan teknologi transmisi yang lain mempunyai beberapa kelebihan, antara lain redaman transmisi yang kecil. Sistem telekomunikasi serat optik
mempunyai redaman transmisi per kilometer relatif kecil dibandingkan dengan transmisi lainnya, seperti kabel koaksial ataupun kabel PCM. Ini berarti serat optik sangat sesuai untuk dipergunakan pada telekomunikasi jarak jauh, sebab hanya membutuhkan radiator yang jumlahnya lebih sedikit. Bidang frekuensi yang lebar. Secara teoritis, serat optik dapat dipergunakan dengan kecepatan yang tinggi, hingga mencapai beberapa gigabit per detik. Dengan demikian, sistem ini dapat dipergunakan untuk membawa sinyal informasi dalam jumlah yang besar hanya dalam satu buah serat optik yang halus. Ukurannya kecil dan ringan. Dengan demikian, sangat memudahkan pengangkutan pemasangan di lokasi. Misalnya, dapat dipasang dengan kabel lama tanpa harus membuat lubang polongan yang baru. Tidak ada interferensi. Hal ini disebabkan sistem transmisi serat optik mempergunakan sinar atau cahaya laser sebagai gelombang pembawanya. Akibatnya, akan bebas dari cakar silang yang sering terjadi pada kabel biasa. Atau dengan kata lain, kualitas transmisi atau telekomunikasi yang dihasilkan lebih baik dibandingkan transmisi dengan kabel. Dengan tidak terjadinya interferensi, akan memungkinkan kabel serat optik dipasang pada jaringan tenaga listrik tegangan tinggi tanpa khawatir adanya gangguan yang disebabkan oleh tegangan tinggi. Kelebihan lain, adanya isolasi antara pengirim atau transmitter dan penerimanya atau receiver, tidak ada ground loop serta tidak akan terjadi hubungan api pada saat kontak atau terputusnya serat optik. Dengan demikian, sangat aman dipasang di tempat-tempat yang mudah terbakar, seperti pada industri minyak, kimia, dan sebagainya. Perbedaan kabel koaksial dan serat optik. Delay. Kabel koaksial 0,005. Kabel serat optik 0,048. Keamanan. Kabel koaksial aman dari penyadapan dan tidak dapat dijamin. Kabel serat optik aman dari penyadapan dan tidak dapat dijamin. Penambahan kanal. Kabel koaksial memasang kabel baru. Kabel serat optik memasang kabel baru. Kapasitas kanal. Kabel koaksial sedang hingga besar. Sedangkan kabel serat optik sedang hingga besar sekali. Transmisi TV. Kabel koaksial baik namun tidak ekonomis. Kabel serat optik baik dan ekonomis. Broadcast. Kabel koaksial tidak dapat, kabel serat optik tidak dapat. Transmisi data. Kabel koaksial baik namun tidak praktis. Kabel serat optik baik sekali. Umur sistem. Kabel koaksial lebih dari 25 tahun. Kabel serat optik lebih dari 25 tahun. MTBF. Kabel koaksial kurang lebih 10 tahun. Kabel serat optik kurang lebih 10 tahun. Kode warna pada kabel serat optik. Dalam standarisasinya, kode warna dari serubung luar kabel serat optik jenis patch cord adalah warna kuning, artinya serat optik single mode. Warna orange, artinya serat optik multimode. Warna aqua, artinya optimal laser 10 GB, 50
per 125 mikrometer serat optik multimode. Abu-abu, artinya kode warna serat optik multimode yang tidak digunakan lagi. Warna biru, artinya kadang masih digunakan dalam model perancangan. Kekurangan serat optik: tidak menyalurkan arus listrik pada sistem repeater, transmitter, dan receiver. Perlu perubahan energi listrik ke optik dan sebaliknya. Perangkat sambung relatif lebih sulit karena terbuat dari gelas silika, memerlukan penanganan yang lebih hati-hati. Perangkat terminasi lebih mahal, perbaikan lebih sulit, konstruksi fiber optik lemah, sehingga dalam pemakaiannya diperlukan lapisan penguat sebagai proteksi. Aplikasi serat optik. 1. VCSEI pada radio over fiber. Radio over fiber merupakan sistem radio yang memanfaatkan jalur fiber optik sebagai media transmisi. Sistem komunikasi optik memiliki pengirim, media transmisi, dan penerima. Media pengirim pada sistem optik dapat berupa LED atau light emitting diode atau laser, sedangkan penerimanya berupa pin atau positif intrinsik negatif fotodioda. 2. VCSEL atau Vertical Cavity Surface Emitting Laser adalah salah satu sumber optik yang sedang dikembangkan akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan karena VCSEL mendukung performa layanan yang tinggi, sistem transmisi yang murah, serta cocok untuk layanan komunikasi dengan data rate yang besar jika dibandingkan dengan laser yang lain. Kualitas sebuah sistem komunikasi dilihat dari besarnya S atau N pada penerima. S atau N adalah perbandingan sinyal informasi yang dikirim terhadap noise di penerima. Sinyal informasi dan noise akan mengalami atenuasi pada kanal radio, sehingga LNA atau low noise amplifier akan dapat memisahkan noise dan sinyal informasi. Noise level setelah melewati LNA akan lebih tinggi daripada RIN pada laser. Berarti, noise pada link optik tidak terlalu berpengaruh pada nilai S atau N, sehingga dapat dibedakan oleh link radio. RIN laser dan noise di penerima adalah sumber utama noise pada link optik, sehingga bisa diasumsikan bahwa noise dapat dipisahkan oleh laser jika atenuasi optik tidak besar dan noise power lebih tinggi dibandingkan noise thermal pada receiver. Loss pada link optik dipengaruhi oleh arus noise dari penerima atau noise current density, RIN, daya output laser, dan responsivity fotodioda. S atau N pada link optik dipengaruhi oleh indeks modulasi dan RIN. VCSEL beroperasi pada panjang gelombang 850 nanometer dan fotodetektor pada saat itu memiliki optical reflection yang tinggi, sehingga nilai SFDR atau Spurous Free Dynamic Range cocok untuk aplikasi radio over fiber. VCSEL memiliki kurva SFDR yang tidak halus. Hal ini karena ketika laser mentransmisikan data secara simultan,
Sinyal karier yang dimux dengan sinyal baseband akan menghasilkan distorsi. Rendahnya indeks modulasi juga mengakibatkan turunnya BER atau bit error rate. 3. Endoskop adalah suatu alat yang digunakan untuk memeriksa organ-organ di dalam badan secara visual, sehingga dapat dilihat sejelas-jelasnya setiap kelainan yang timbul pada organ yang diperiksa. Jadi, jelas bahwa endoskop adalah suatu alat untuk membantu menegakkan diagnosa. Alat ini digunakan dalam pemeriksaan endoskopi berbentuk pipa kecil panjang yang dapat dimasukkan ke dalam tubuh, misalnya lambung atau rongga tubuh lainnya. Di dalam pipa tersebut terdapat 2 buah serat optik. Satu untuk menghasilkan cahaya agar bagian tubuh di depan ujung endoskop terlihat jelas. Sedangkan serat lainnya sebagai penghantar gambar yang ditangkap oleh kamera. Di samping kedua serat optik tersebut terdapat 1 buah bagian lagi yang bisa digunakan sebagai saluran untuk pemberian obat dan untuk memasukkan atau menghisap cairan. Selain itu, bagian tersebut juga dapat dipasangi alat-alat medis seperti gunting kecil, sikat kecil, dan lain-lain. Endoskop dapat diarahkan ke atas bawah dan ke kiri kanan sewaktu dimasukkan ke dalam tubuh. Mikroendoskop dapat dimasukkan melalui hidung ke rongga sinus atau melewati bagian belakang tenggorokan dan saluran Eustachius menuju telinga, atau melalui pembuluh darah menuju jantung, atau turun melalui saluran pencernaan menuju ke hati dan kantung empedu, atau melalui saluran kencing ke ginjal. Endoskopi tidak hanya berfungsi sebagai alat periksa, tetapi juga untuk melakukan tindakan medis seperti pengangkatan polip, penjahitan, dan lain-lain. Selain itu, endoskopi juga dapat digunakan untuk mengambil sampel jaringan jika dicurigai jaringan tersebut terkena kanker atau gangguan lainnya. Beberapa jenis gangguan yang dapat dilihat dengan endoskopi antara lain abses, sirosis biliaris, pendarahan, bronkitis, kanker, kista, batu empedu, tumor, polip, tukak, dan lain-lain.